Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan yang kemarin. Materi yang dibahas adalah persamaan diferensial nonlinear. Untuk persamaan diferensial nonlinear ini adalah melanjutkan materi pertemuan ke-12 kemarin adalah tentang persamaan diferensial linear, seperti itu. Bedanya seperti apa? Mari disimak video ini dengan baik. Yang pertama adalah persamaan diferensial nonlinear adalah persamaan diferensial yang mengandung suku-suku. Jadi kalau kemarin linear itu hanya mengandung pangkat tertingginya 1, kalau sekarang untuk nonlinear itu suku-sukunya ada, entah itu 1, entah itu 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, persamaan diferensial yang bukan persamaan diferensial linear, demikian persamaan diferensial itu bisa disebutkan fx, y aksen, sampai y pangkat m. Adalah persamaan diferensial tak linear jika salah satu dari berikut terpenuhi. Yang pertama, f tidak berbentuk polinomial. Yang kedua, f tidak berbentuk polinomial berpangkat lebih dari 2, seperti itu. Jadi minimal syarat dari persamaan diferensial nonlinear adalah untuk pangkatnya lebih dari 2, seperti itu. Contohnya ini. Nomor 1 ada y aksen, x y double aksen, merupakan persamaan diferensial tak linear karena apa? Dia mengandung turunannya fx, y aksen, y pangkat 2, seperti itu. Artinya turunan pertama, turunan keduanya bisa seperti itu. Di sini polinomialnya adalah ini 1, ini 2, maka y aksen, y double aksen. Begitu pula ini kita masukkan sin xy di y per dx tambah cos d kuadrat y per dx kuadrat. Itu tidak linear karena apa? F tak berbentuk polinomial. Jadi di sini dia tidak berbentuknya tidak polinomial, maka dia dikatakan tak linear, seperti itu. Ya, jadi bisa berkatakan tak berbentuk polinomial. Kalau dia bentuknya polinomial, dia harus berpangkat 2 minimal, teman-teman. Ini dari definisinya sama dengan linear, maka dia dibuat dulu px sama q-nya, tapi di sini ada pangkat n, teman-teman. Perhatikan, ini pangkat 1 pangkat n. Yang kedua, y sama dengan z sama dengan z pangkat min n plus 1, atau boleh juga kalau Anda lihat buku lain itu adalah y sama dengan 1 min n, sama aja seperti itu. Setelah itu dengan cara yang panjang, ini adalah cara yang sebenarnya, tapi Anda bisa aja di sini nih, tangkap di sini aja yang Anda kotakin. Jadi dz per dx sama dengan 1 per min n plus 1 y pangkat n dz per dx, seperti itu. Dari langkah pertama, langkah kedua, ketiga, kalau langkah kedua itu disubstitusikan ke pertama dan 3 disubstitusikan pertama, dapatnya ini, teman-teman. Nah, ini nih. Ya. dz per dx nya tadi ini. Nah, diganti dengan ini, dapatnya nanti ini. Oke ya. Px nya tetap px, y aksennya y, qx nya apa? Y pangkat n nya apa? Y pangkat n nya sama, seperti itu. Itu adalah penjabarannya. Karena ada n min n plus 1, kita kalikan semua min n plus 1, dapatnya apa nanti? Ini karena dia habis, maka min n plus 1 pxy min n plus 1 semua min n plus 1, teman-teman. Sehingga ini min n plus 1 kan y tadi sama dengan apa? Ini ya, z, maka ini sama dengan px kali z min n plus 1 px kali z n plus 1 qx, teman-teman. Sehingga ini yang sebenarnya harus Anda pahami nih. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini dikalikan. Sehingga nanti ini kita ganti dengan hx. Hx itu adalah min n plus 1 kali px. Wx adalah min n plus 1 kali qx. Sehingga nanti akan diselesaikan dengan z sama dengan u kali v. Atau bisa diselesaikan dengan konsep persamaan linear yang pertemuan
kemarin seperti itu. Baik, secara singkat rumusnya bisa saya singkatkan saja, singkat cerita. Yang pertama bentuknya seperti ini, yang kedua Anda ubah menjadi seperti ini. Z-nya cari Anda apa, N-nya di sini nih. Nah, ini N-nya penentunya. Oke. Yang ketiga, ini aja yang ketiga ini. Anda buatnya min N plus 1 PXZ, min N plus 1 HX. Tapi nanti P-nya tetap sama dengan ini ya, di soalnya ya. H-nya juga sama soalnya teman-teman, seperti itu. Itu adalah rumus singkatnya kalau kita ringkas dari yang tadi ya, slide sebelumnya teman-teman. Berikutnya contohnya ini. Yang pertama adalah dz per dx tambah y sama dengan xy pangkat 3. Nah, di sini kita dapatkan px-nya adalah yang nempel di y adalah 1, qx-nya yang nempel di y pangkat 3 adalah berapa itu? X teman-teman. Ini dapat ini. Nah, dengan rumus yang tadi, maka z-nya apa? Z adalah min n plus 1. Maka z-nya adalah z min 2 seperti itu. Nah, kalau Anda pakai rumus yang tadi kan konsepnya dz per dx sama dengan plus min n plus 1 px ya, z ya, sama dengan n min n plus 1 dari hi x, seperti itu. Kita masukin aja min n plus 1 nya berarti min 2 ya. Ini kan min 2 ini. Maka jadi berapa? Dz per dx berarti min 2 px nya adalah 1 z sama ya. Ini ya. Sama dengan apa? Berarti min 2 hx. Hx nya adalah x. Maka ini. Maka jawabannya ini kan dapat dari sini nih. Nah, itu cara ringkasnya seperti itu. Ya, biar cepet aja caranya seperti itu teman-teman. Jadi yang ini tadi tolong dicatat nanti ini. Nah, ini. Setelah dapat itu langsung dimisalkan. Ini ada U kali V. U kali V itu ingat integralnya itu UV adalah U aksen V plus V aksen U teman-teman. Maka di sini dz, karena dz maka dz ya. Du-nya berarti apa? U aksen. U aksen V maka dv per dx ditambah V aksen du per dx min 2 u kali V, seperti itu teman-teman ya, sama dengan min 2x. Itu adalah, jadi z nya ini diganti u kali V teman-teman, seperti itu ya. Sehingga maka V nya ini karena dia punya V ya, V nya dikeluarkan ke depan, jadi apa? du per dx min 2u sama dengan min 2x teman-teman. Oke. Setelah itu akan dimasukkan, dipilih u nya kan ini. Nah, ini aja yang dipilih nih, tengah-tengah ini. Nah, ini. Nah, ini du per dx min 2u sama dengan 0. Kita sama dengan kan 0. Sehingga kita integralkan, semua kita integral jadi apa? Ini kan udah harus ke kiri ya, karena jadi plus ya. Jadi integral du per u ya sama dengan integral 2x atau 2u, seperti itu. Maka integral seper u adalah u lan u, integral 2 dx adalah 2x ya. Maka kita ambil C1 nya sama dengan 0, sehingga u nya apa? U nya adalah E pangkat 2x, seperti itu. Itu yang u nya. Dari mana dapatnya ini Pak? Konsep kalkulus dasar pertama, kalau ada E pangkat ln x maka jadinya x. Kalau di sini ada ln u ya, ada ln u, maka kita harus ubah jadi apa? U nya adalah E pangkat U, seperti itu teman-teman ya. Itu harus paham dulu, seperti itu. Berikutnya yang setelah itu dapat ini sisanya U do V per do X min 2X. U nya tadi apa? Udah dapat E pangkat 2X, dv nya sama, ini min 2X.
Ini pindah ke ruas kanan, maka jadi pembagian. Karena pembagian jadi apa? Pembagian maka jadinya dia dibagi min, karena ini plus jadi min seperti ini. Nah, sehingga juga diintegralkan min 2x pangkat min 2x ini pakai integral parsial. Nah, nanti silahkan dicek integral parsial seperti apa ya. Nanti rumusnya ini saya kasih clue, U kali V min integral V du seperti itu. Nanti Anda coba ini, ini dikerjakan pakai ini, nanti akan dapatkan x nya kan u nya kan 2x ya. Nah, maka x pangkat min 2x ini integral dari pangkat min 2x ditambah setengah pangkat min 2x plus c. Itu teman-teman. Karena ini kan kalau kita masukkan u nya kan min 2x, terus v nya kan integral dari itu jadinya setengah pangkat min 2x ya. 2 sama 2 coret jadinya x teman-teman. Seperti itu ya. Ini sama juga integral v du berarti sama setengah juga seperti itu. Maka karena punya pangkat min 2x dia ke depan, sehingga apa? X tambah setengah x tambah c teman-teman, seperti itu ya. Sehingga itu kan tadi kan rumusnya apa? Rumusnya kan z sama dengan u kali v teman-teman ya. Punya apa? Punya pangkat 2x, v nya apa? Pangkat min 2x. Kalau kita kalikan 2x ditambah min 2x sama dengan 0, pangkat 0 sama dengan 1, sehingga jawabannya apa ini? Ini x tambah setengah x tambah c pangkat pangkat 2x boleh, atau plus c saja pun sudah cukup sebenarnya, karena konstanta itu sudah mewakilkan dalam bentuk apapun seperti itu ya. Itu penyelesaian persamaan diferensial non-linear. Lah langkah misalkan Pak saya nggak mau pakai langkah ini Pak, pakai langkah pertemuan 11, pakai cara persamaan linear, gimana Pak? Boleh. Jadi langkahnya kalau linear itu ada kemarin ada pertama cari mu x dulu, yang kedua mencari integral dari ux kali mu x, yang keempat ya mencari totalnya z sama dengan ketiga dibagi kedua teman-teman. Tapi kalau Anda mau ubah dalam bentuk ini, Anda PD nya harus sudah dalam seperti ini dulu. Jadi Anda sudah tahu PX nya itu adalah misalkan mu x nya nanti dicari dan Vx nya dicari. Nanti silakan Anda coba apakah jawabannya sama atau beda seperti itu. Harusnya kalau Anda benar sama. Jadi ini adalah cara lain dari penyelesaian dari persamaan linear yang pertemuan kemarin teman-teman, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti seperti biasa silahkan ini latihan soalnya, silahkan dicek untuk latihan soal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.